Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sesi ke-7 kali ini yang berjudul sumber data dalam penelitian ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Sumber data penelitian sendiri yaitu merupakan subjek di mana data dapat diperoleh. Nah, pada beberapa model penelitian seperti model penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan dengan pendekatan kualitatif ada sedikit perbedaan. Pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, sumber data penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, sehingga Anda akan menemukan istilah populasi dan sampel. Sedangkan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, sumber data diperoleh dari informan, sehingga ada istilah informan kunci. Ada juga responden. Nah, dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, biasanya istilah yang digunakan adalah menggunakan istilah informan. Sedangkan dalam pendekatan kuantitatif, karena kita memilih sampel dari populasi yang ada, maka Anda akan menggunakan istilah responden. Adapun sumber data pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, sumber data penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling, sehingga ada istilah populasi dan sampel. Adapun yang perlu Anda ketahui dengan definisi populasi adalah ada beberapa hal. Yang pertama, keseluruhan subjek penelitian yang menjadi perhatian pengamatan dan penyedia data. Kemudian, sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian atau pengamatan. Adapun wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi ketika Anda fokus pada penelitian yang akan Anda lakukan, misalnya masyarakat yang menjadi fokus kajian penelitian Anda. Nah, misalnya populasinya adalah seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Nah, kemudian Anda akan memilih beberapa komponen dari populasi tersebut. Misalnya Anda hanya menentukan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Nah, itu yang disebut dengan sampel. Kemudian masyarakat secara keseluruhan di wilayah itu yang disebut dengan populasi. Berikutnya, populasi juga didefinisikan sebagai seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Elemen adalah subjek di mana pengukuran tersebut dilakukan. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Nah, seperti tadi jumlah keseluruhan dari unit analisis, yaitu adalah masyarakat tadi ya, masyarakat di wilayah tertentu. Kemudian kelompok elemen yang lengkap,
yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Nah, kemudian selain populasi, kita juga akan melihat apa itu sampel. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi. Nah, tadi kalau populasi adalah unit secara keseluruhan, nah kemudian sebagian dari populasi tersebut disebut dengan sampel. Selain itu, sampel juga didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, kemudian definisi lainnya juga mengatakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Nah, jadi sampel itu adalah bagian terkecil atau bagian dari populasi itu yang nanti diharapkan dapat mewakili atau hasil dari penelitian terhadap sampel itu dapat disimpulkan atau digeneralisikan untuk keseluruhan populasi. Sehingga untuk memilih sampel itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini ada beberapa teknik sampling, ada probability sampling dan non-probability sampling. Atau probability sampling adalah sampling probabilitas, kemudian non-probability sampling adalah sampling non-probabilitas. Adapun probability sampling ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah simple random sampling. Jadi sampling yang diambil itu secara acak. Random itu acak, simple sederhana. Sampling acak sederhana. Kemudian yang kedua, proportionate stratified random sampling. Nah, yang berikutnya adalah sampling acak yang berstratifikasi secara proporsional. Kemudian yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Sampling acak yang berstratifikasi secara tidak proporsional. Nah, kemudian yang berikutnya area atau cluster sampling. Sampling menurut daerah. Ini semua adalah merupakan sampling probabilitas. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam sampling non-probabilitas? Yaitu yang pertama ada sampling sistematis. Kemudian ada sampling kuota. Kemudian ada sampling insidental. Selanjutnya, purposive sampling, kemudian sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, untuk mengetahui teknik sampling ini secara keseluruhan, akan ada pembahasan khusus. Nah, kemudian sumber data pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, sumber data diperoleh dari informan, sehingga ada istilah informan kunci. Ada juga responden. Nah, informan itu didefinisikan sebagai apa? Nah, sesuai dengan kata yang digunakan, informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek yang ingin diketahui oleh peneliti. Jadi, ketika Anda melakukan penelitian, maka siapa saja yang memiliki informasi terkait dengan data yang akan Anda kumpulkan dalam penelitian Anda, maka dia disebut sebagai informan. Nah, kemudian secara teknis, informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif menyangkut apa, siapa, di mana,
kapan, bagaimana, dan mengapa, misalnya suatu peristiwa terjadi atau justru tidak terjadi. Nah, ini berarti dia bisa memberikan informasi secara detail dan komprehensif. Kemudian, lebih lanjut, ia juga mungkin dapat membuat konseptualisasi atau induksi tentang apa yang selama ini diamatinya. Karena informan ini tentunya terkait dengan fokus yang dikaji dalam penelitian Anda, dia akan sangat menguasai problem, informasi, dan apa saja yang terkait dengan fokus yang Anda teliti. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah informan sebagai jendela untuk melihat konstruksi realitas yang khas, yang merepresentasikan dunia yang berbeda dari apa yang dimiliki peneliti. Nah, sehingga Anda akan bisa masuk pada fokus yang Anda teliti melalui informan tersebut. Sehingga Anda bisa mengetahui berbagai hal terkait dengan apa yang akan Anda teliti atau data-data yang terkait dengan yang akan Anda teliti melalui informan. Nah, kemudian apa saja yang perlu Anda perhatikan ketika Anda terjun di lapangan? Ada beberapa hal yang merupakan etika khusus ketika Anda sedang berada di lapangan, terutama ketika Anda akan berkomunikasi dengan para informan tersebut. Yang pertama, Anda perlu memperoleh persetujuan informan untuk diteliti. Biasanya ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya peneliti bisa membuat surat persetujuan yang menjelaskan bahwasanya informan tersebut bersedia untuk diteliti. Dan juga ketika Anda akan menuliskan nama lengkap dari informan tersebut di dalam tulisan Anda, hasil risetnya, tulisan hasil riset maksudnya, maka Anda juga perlu meminta persetujuan. Kalau beliau tidak menyetujui untuk dituliskan secara jelas namanya, maka Anda perlu membuat nama samaran atau inisial. Nah, kemudian memberikan penjelasan tentang tujuan dan gambaran studi secara umum. Jadi Anda perlu menjelaskan apa maksud dari penelitian Anda dan bagaimana Anda bisa mendeskripsikan hal-hal apa saja terkait dengan penelitian Anda. Kemudian berikutnya, menjaga prinsip anonimitas informan, keluarga, dan komunitasnya. Nah, ini adalah etika yang perlu dijunjung tinggi. Jadi, nama informan, keluarga, dan yang terkait dengan komunitasnya itu perlu dianonimkan. Tidak perlu ditulis secara jelas. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, menghargai nilai, norma, dan moral yang dipegang teguh informan dan kelompoknya. Nah, hal-hal seperti ini peneliti harus mempelajari dan mengetahuinya. Kemudian, menjaga agar peneliti tidak merugikan dan atau membahayakan diri dan kelompoknya dalam segala aspek kehidupannya. Ini maksudnya diri dan kelompok dari informan tersebut. Hal ini terkait dengan apa saja yang terkait dengan fisik, non-fisik, sosiokultur, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian, etika berikutnya adalah memperoleh konfirmasi dari informan tentang hasil penelitian secara substantif. Nah, sehingga ketika Anda akan terjun ke lapangan, akan melakukan penelitian di lapangan, bertemu dengan para informan, hal-hal seperti ini perlu Anda ketahui. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan sumber data. Untuk pembelajaran berikutnya, supaya Anda lebih memahami
dan mengimplementasikan materi ini dalam proposal penelitian Anda, maka yang pertama, Anda bisa membaca materi tentang sumber data dalam penelitian ini dengan baik. Mereview kembali tayangan video ini, mendengarkan secara seksama dan memahaminya. Nah, kemudian pada materi ini disampaikan sumber data dalam penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pilihlah teknik yang sesuai dengan pendekatan penelitian Anda. Tentunya pendekatan penelitian Anda bisa diketahui dari judul yang sudah Anda tetapkan. Kemudian lanjutkan proposal Anda pada detail penentuan sumber data Anda. Apakah Anda akan menggunakan teknik sampling ataukah akan menggunakan informan. Nah, kemudian tuliskan bagian tersebut atau teknik sampling atau informan dan silahkan Anda lanjutkan untuk mengirimkan tugas tersebut dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, banyak kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.